Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Apa kabarnya anak-anakku, khususnya kelas 6 sekolah dasar, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada masa pandemi saat ini, pembelajaran masih secara daring. Walaupun seperti itu, ya tetap semangat ya untuk setiap pembelajaran yang kita ikuti. Perkenalkan, nama Bapak Sarip Mudaim, bertugas di SDN Keramat 2, Kota Cirebon. Lanjut. Pada hari ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2. Pada masa pandemi saat ini, kita harus selalu melakukan kegiatan protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Di antaranya memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kalau tidak ada air, bisa menggunakan hand sanitizer. Makan makanan bergizi seimbang. Selanjutnya rajin olahraga, tidak bersentuhan langsung. Gunakan uang elektronik kalau punya, serta langsung mandi ketika setelah kegiatan di luar rumah. Kenapa? Dengan mengikuti protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari wabah virus corona. Nah, kita persiapkan ya untuk belajar hari ini. Di antaranya alat tulis sudah belum? Ya, bagus ya kalau sudah. Kemudian buku sudah ada? Ya, pintar. Kalau sudah ada, berarti kita siap-siap nih untuk pelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang beragama Islam bisa mengikuti Bapak ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan mengawali kegiatan belajar ini dengan doa, kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Pada hari ini, materi yang ingin disampaikan oleh Bapak diantaranya tentang nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kemudian mengenal jenis dan bahan membuat patung. Nah, apa dasar negara Indonesia? Siapa yang masih ingat? Apa ya? Iya, pinter ya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, Pancasila terdiri dari 5 sila. Untuk hari ini kita fokuskan ya tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan kupas mengenai nilai yang terkandung dari 2 sila tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung makna adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kemudian ada kerukunan antar umat beragama. Itu beberapa nilai yang terkandung
dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian adapun kegiatan ya sehari-hari yang mencerminkan nilai pada sila pertama diantaranya adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, Indonesia memiliki macam-macam agama. Walaupun kita berbeda, kita tetap harus betul ya, bersatu ya, menjaga kerukunan. Karena dalam setiap agama itu memberikan pelajaran tentang kebaikan, perdamaian. Nah, kemudian adapun kandungan yang lainnya adalah salah satu contoh kegiatannya adalah mengaji, kemudian sholat. Tadi kita awal sebelum belajar baca apa? Iya, baca doa ya. Berarti kita lakukan adalah terkait dengan nilai Pancasila yang pertama. Nah, adapun yang lainnya diantaranya adalah toleransi antar umat beragama. Itu ya nak ya, macam-macam nilai kandungan yang ada pada sila pertama. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya tentang ketuhanan itu bukan hanya tentang kita mengaji, tapi tentang sopan santun ya, memberikan salam, itu juga salah satu kandungan yang ada pada nilai di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan nak ya. Nah, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini nilai dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kalau yang pertama ketuhanan, sekarang kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung arti, kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Nah, inilah nilai sila kedua. Adapun ya kandungan yang ada pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya sebagai berikut, yakni persamaan derajat, kemudian menghargai hak asasi manusia, selanjutnya solidaritas antar sesama manusia, kemudian perdamaian, serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Itu adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kegiatan yang mengandung nilai sila kedua diantaranya menengok orang sakit. Itu termasuk, ya betul, termasuk ya, termasuk ke dalam sila kedua. Kemudian menolong orang lain, ya, termasuk ke dalam nilai yang terkandung dalam sila kedua. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah menghormati dan menghargai ya. Menghargai di sini adalah walaupun kita beda agama, beda suku, beda budaya, tetapi kita harus bisa saling menghormati. Nah, itu adalah salah satu nilai yang terkandung pada sila kedua. Nah, lihat di sini ada gambar nak ya. Di situ ada gambar patung Selamat Datang yang berada di kota Jakarta, di mana di situ kita lihat ada sikap menghormati nak ya, dengan memberikan selamat datang. Itu adalah salah satu nilai yang terkandung pada sila kedua. Ya, dulu pada patungnya di situ ada dua ya, sosok laki-laki dan perempuan. Kita bahas dulu ya nak ya. Dari gambar tersebut, apa sih patung? Ada yang sudah tahu pengertian dari patung itu apa sih? Ya, patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi berupa tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Adapun jenis patung, di sini ada 2 nak ya. Ada patung relief, ada patung lepas ya. Di mana patung relief adalah patung yang melekat pada dinding. Kita bisa lihat gambarnya nak ya. Biasanya kalau yang pernah ke Candi Borobudur, nah di sisi-sisi dindingnya itu semacam ada lukisan atau patung tapi menempel atau melekat pada dinding. Itu merupakan jenis patung relief. Nah, kemudian ada patung lepas. Patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri. Nah,
Kita lihat pada gambar salah satu contohnya di sini adalah tadi ya Bapak tampilkan ya, patung selamat datang. Itu adalah salah satu jenis patung lepas. Dari dua gambar patung tersebut, kalau kita lihat nih, kalau patung relief sepertinya kita lihat dari sini ya anak ya, itu terbuat dari batu ya yang dipahat. Kemudian kalau patung lepas sepertinya itu adalah semen dan juga pasir ya yang dicor. Kita kali ini selanjutnya adalah membahas tentang bahan membuat patung. Bahan patung ada 4 jenis nak. Ada bahan lunak, ada bahan semi lunak, kemudian ada bahan keras, dan juga ada bahan cor. Nah ini adalah bahan membuat patung. Kita bahas satu-satu nak ya. Bahan lunak adalah material membuat patung berupa bahan lunak sehingga mudah dibentuk. Di sini Bapak ada beberapa gambar ya, yang dimana patung-patung pada gambar tersebut terbuat dari bahan lunak. Apa saja Pak jenisnya, ataupun apa saja Pak bahan lunak tersebut? Kita mulai ya. Di sini ada plastisin. Plastisin merupakan salah satu bahan lunak untuk membuat patung. Kemudian ada lilin. Lilin juga termasuk ke bahan lunak membuat patung. Bahkan ada salah satu museum terkenal di Hong Kong, Madame Tussauds, itu adalah di mana di situ membuat sama persis ya patung lilin dengan orangnya, identik ya. Itu ada di Hong Kong ya. Kemudian lagi ada tanah liat ya, tanah liat juga termasuk ke bahan lunak. Serta ada juga sabun ya. Sabun juga termasuk ke bahan lunak. Ini adalah beberapa bahan lunak membuat patung. Bapak ulangi ya, ada plastisin, ada lilin, ada tanah liat, ada sabun. Itu adalah bahan lunak untuk membuat patung. Selanjutnya ada bahan semi lunak. Bahan semi lunak merupakan material bahan membuat patung yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Di sini ada beberapa gambar nak ya. Kita coba lihat apa saja sih bahan semi lunak untuk membuat patung. Di antaranya di sini ada bahannya itu adalah kayu mahoni. Itu termasuk ke bahan semi lunak. Kemudian ada kayu randu ya. Serta ada kayu waru ya. Jadi ketiga kayu tersebut, kayu mahoni, kayu randu, kayu waru ya, memiliki kepadatan yang tidak terlalu keras nak ya. Jadi termasuk ke dalam bahan semi lunak. Ini ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bahan keras. Bahan keras adalah material bahan yang membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk membentuknya. Nah, di sini ada beberapa bahan yang Bapak akan jelaskan dengan lihat gambarnya ya. Di sini ada yang pertama adalah batu. Batu termasuk salah satu bahan keras untuk membuat patung. Kemudian ada kayu jati. Kemudian ada kayu ulin. Nah, mungkin di antara kalian ada bertanya, Pak, kok kayu yang tadi termasuk semi lunak, kok yang di sini kayu jati dan kayu ulin kok termasuk bahan keras? Ya, karena tekstur kepadatannya beda nak ya. Kalau kayu jati teksturnya lebih padat dan keras sehingga memerlukan alat tertentu untuk memahatnya atau mengukirnya. Nah, itu bedanya ya, walaupun sama-sama kayu tapi berbeda untuk tekstur kepadatannya. Nah, itu menjadikan ciri khusus antara bahan semi keras dan bahan keras, atau di sini ada semi lunak.
Selanjutnya ada bahan cor. Bahan cor adalah material membuat patung, bahan yang dilelehkan dan menjadi keras dalam waktu tertentu ya. Ini ada beberapa gambar yang Bapak beri contoh ya, dan ada juga Bapak jelaskan apa saja sih Pak bahan cornya tersebut. Ada logam ya. Logam termasuk bahan membuat patung dengan cara dicor ya, dilelehkan dulu ya. Kemudian ada gipsum. Ya mungkin di antara kalian ya ada pernah yang membuat patung dari gipsum tersebut. Kemudian ada lagi itu fiber ya. Nah, ini adalah beberapa saja, nah masih banyak yang lainnya ya untuk bahan cor. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan patung ya. Yuk kita coba yuk, nanti kalian di rumah sediakan saja, mungkin bisa mempraktekkan nanti ya untuk membuat patung dari bahan lunak saja nak ya, yang mudah ya. Di sini yang tadi Bapak gambarkan ya, kasih 2 foto ini, itu ada Doraemon ya. Doraemon yang terbuat dari sabun. Nah, kemudian di sini ada singa ya yang dibuat dari plastisin. Pak, kalau misalkan bentuknya yang lain boleh tidak Bapak? Boleh ya. Kalian coba nanti di rumah untuk mencoba membuat patung ya. Kalau memang ada yang lainnya bahannya silakan. Tapi Bapak sarankan gunakan dulu yang bahan yang mudah dibentuk ya, dari bahan lunak ya. Contohnya tadi Bapak sampaikan ada sabun, ada plastisin ya. Baik nak, kesimpulan pembelajaran hari ini itu pertama terkait dengan nilai sila pertama dan kedua. Nilai yang terkandung pada sila pertama diantaranya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Itu adalah nilai yang terkandung pada sila pertama. Adapun nilai yang terkandung pada sila kedua itu adalah persamaan derajat ya. Kemudian menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, solidaritas antar sesama manusia. Kemudian perdamaian serta meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Itu adalah nilai yang terkandung pada sila kedua. Selanjutnya ya, jenis patung. Tadi kita sudah jelaskan patung itu jenisnya ada 2. Ada patung relief ya yang melekat di dinding, dan patung lepas ya, di mana patung lepas ini tidak melekat pada dinding ya. Kemudian bahan patung tadi kita sudah bahas ya, ada bahan lunak, bahan semi lunak, bahan keras, dan bahan cor. Itu adalah bahan-bahan yang termasuk ke dalam salah satu yang bisa dipakai ya untuk membuat patung. Demikian pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat dipahami anak-anak sekalian. Salam sehat dan patuhi selalu protokol kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.